Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ibu Ovi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah dan dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Bagaimana nih anak-anakku? Sudah siap belajar semuanya? Ya, Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan apa itu makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, nanti kalian dapat menyebutkan macam-macam dari makanan halal dan makanan yang haram. Yang ketiga, nanti Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian dapat membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Anak-anak, Ibu punya 2 gambar. Silakan nanti bisa dilihat dulu ya, gambar apa yang Ibu tampilkan. Ya, ini gambar pertama. Gambar apa anak-anak? Betul, ini buah stroberi. Siapa di sini yang suka stroberi? Gambar kedua ini gambar daging babi anak-anak. Ya, jadi di gambar kedua ada daging babi yang sudah diolah ya, yang sudah dimasak secara utuh. Kepalanya masih ada itu. Anak-anak bisa lihat gambar pertama itu kita boleh mengonsumsinya, kita boleh memakannya. Tapi untuk makanan yang kedua, untuk gambar yang kedua, kita dilarang oleh Allah untuk memakannya. Karena di dalam daging babi banyak terdapat zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Jadi, apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Seperti tadi buah stroberi itu boleh untuk dimakan karena buah itu baik, buah itu halal. Terus juga bergizi. Apalagi selain stroberi ya. Ya, tentunya banyak ya. Anak-anak, makanan halal itu dibagi menjadi 2 macam loh. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Nah, ciri-cirinya itu ada 3 nih. Yang pertama, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang kedua, tidak merusak badan atau pikiran. Yang ketiga, tidak kotor, najis, ataupun tidak menjijikan. Jadi ketika makanan yang kita makan itu bisa membuat kita sehat, kemudian tidak merusak badan kita tidak sakit, pikiran juga tidak rusak. Dan yang jelas, makanan itu bersih, tidak kotor, kemudian tidak menjijikan, itu boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Yang kedua ini ada makanan halal menurut cara memperolehnya. Di sini ada 2 poin ya anak-anak. Yang pertama itu diperoleh dengan cara yang baik dan yang diperoleh dengan cara yang
tidak riba. Makanan itu halal ketika kita mendapatkannya dengan cara yang baik pula. Misalnya dengan uang yang halal, bukan dari hasil mencuri, dari hasil merampok. Ketika makanan itu berupa hewan, pasti harus disembelih terlebih dahulu ya, seperti ayam misal. Itu ketika menyembelih harus menyebut nama atau asma Allah. Anak-anak, kenapa sih kita harus membiasakan mengonsumsi makanan yang halal? Ya, tentu banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mengonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, kita bisa terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan memudahkan urusan kita ketika kita memakan makanan yang halal, ketika perut kita diisi oleh hal-hal yang baik-baik. Yang kedua, tubuh kita selalu sehat, anak-anak. Nah, yang ketiga, hati dan pikiran kita menjadi bersih. Keempat, kita akan diberikan rezeki yang halal, yang tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah, karena memakan makanan yang halal itu merupakan wujud taat kita kepada Allah sebagai rasa syukur, sebagai bentuk kita menjaga diri kita. Yang kelima, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, anak-anak. Ketika doa-doa kalian ingin dikabulkan oleh Allah, kalian harus benar-benar berhati-hati dalam memakan makanan. Harus diperhatikan apakah makanan itu baik, apakah makanan itu halal, boleh dimakan. Yang keenam ini, kita dijauhkan dari siksa neraka. Nah, siapa di sini yang ingin dijauhkan dari siksa neraka? Ya, kita semua tentunya ingin selamat dari siksa neraka. Nah, sekarang kita bahas apa itu makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Kalau tadi makanan halal itu makanan yang diizinkan Allah, maka makanan haram ini kebalikannya, anak-anak, yaitu makanan yang dilarang oleh Allah. Apa saja makanan haram itu ya, anak-anak? Nah, di sini ada macam-macam makanan haram. Yang pertama, ada haram aini. Apa itu haram aini? Ya, makanan yang sifatnya memang sudah haram. Contohnya ada babi, ada anjing, ada ulat, ada buaya. Itu semua merupakan hewan-hewan atau makanan yang memang sudah haram dari awal ya, dari sifatnya. Yang kedua, ada haram sebabi. Maksudnya, yang tadinya makanan halal namun dicampuri dengan hal-hal yang haram. Ada sebab yang menjadikannya haram. Contohnya, daging ayam digoreng dengan minyak babi. Itu jelas tidak boleh dimakan karena ada campuran minyak babinya. Daging ayamnya halal, tapi karena tercampur oleh minyak babi, menjadikan daging ayam itu tidak halal atau haram. Kemudian ini ada karena diperoleh dari usaha zolim. Nih contohnya, makanan yang diperoleh dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, itu tidak boleh kita makan, karena cara mendapatkan makanannya saja sudah tidak baik. Tentu nanti ketika masuk ke perut menjadikan makanannya haram. Anak-anak, untuk makanan haram ini kita harus menjauhinya. Jangan sampai makanan haram ini masuk ke perut kalian. Jangan sampai makanan ini kita makan. Untuk
bisa menjauhi makanan haram ini, yang pertama kalian harus meyakinkan diri kalian, harus menanamkan ke diri kalian bahwa makanan haram itu sangat berbahaya bagi tubuh kalian. Kalian boleh tanamkan sikap tidak suka terhadap makanan haram. Yang kedua, kalian pahami macam-macam makanan haram. Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja makanan haram ya. Ada anjing, ada babi, dan ada yang lainnya. Yang ketiga ini, nah nih biasanya kalian suka jajan ya, jajan yang kemasan itu yang ada bungkusan-bungkusannya. Itu kalian harus hati-hati karena bisa saja makanan yang haram. Kita tidak tahu cara pengolahan dari makanan yang kita makan itu, dari makanan kemasan itu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, yang keempat ini, kita harus menjaga pergaulan kita. Kalian harus menjaga pergaulan yang baik tentunya ya, yang tidak mengarahkan kalian untuk mengonsumsi makanan yang haram. Kenapa kita dilarang mengonsumsi makanan yang haram ya Bu? Ya, ketika kita mengonsumsi makanan haram itu banyak sekali bahayanya. Nah, ini merusak kesehatan karena di dalam makanan haram itu ada zat-zat etanol atau metanol yang bersifat racun yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini terutama jaringan otak dan saraf. Ketika otak dan saraf itu sudah rusak, maka semuanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua ini tentunya doa tidak dikabulkan. Kita sudah berdoa, sudah setiap hari berdoa, namun Allah tidak mengabulkan doa itu. Itu mungkin disebabkan karena kalian memakan makanan yang haram. Nih, yang ketiga ada merasa hina dan rendah. Makanan haram ini akan merasa diri menjadi hina dan rendah karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain. Mungkin dari merampas hak-hak mereka itu bisa mendolimi orang lain. Yang keempat ini tentunya merusak amal soleh. Kita sudah berbuat kebaikan, namun kita mengonsumsi makanan haram. Nah, itu bisa merusak amal kita. Yang kelima ini ada merusak keturunan, yaitu makanan haram yang dikonsumsi baik untuk dirinya itu akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak, baik itu agama maupun akhlaknya. Wah, ternyata bahaya sekali ya memakan makanan yang haram ini sampai merusak agama dan akhlak. Anak-anak, ini Ibu ada tabel, nanti Ibu akan menampilkan gambar. Ibu ada gambar, silakan nanti kalian boleh lihat itu gambar apa. Nanti nih ada tabel ya, nomor, nama makanan, halal, haram, dan alasan. Nanti kalian sebutkan dari gambar itu gambar nama makanan apa. Kemudian itu termasuk dari makanan yang halal atau haram. Dan dituliskan juga alasannya. Misalkan ada gambar darah. Darah itu merupakan makanan yang haram. Dicentang yang bagian kolom haram. Dituliskan alasannya karena darah merupakan kotor, kemudian menjijikan, seperti itu ya. Ini untuk gambar-gambarnya. Ada gambar 1, kemudian 2, ada gambar 3, 4,
5, 6, 7. Ya, ada 7 gambar. Nanti silakan bisa dikerjakan. Ibu tunggu sampai nanti malam. Bisa dikumpulkan di grup WhatsApp ya, anak-anak. Nah, anak-anak, ini ada gambar 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Tangannya diangkat dua-duanya, menandakan mereka adalah dalam keadaan yang sehat. Ini ada tulisannya di atasnya. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak dari rumah. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengan mengonsumsi makanan halal, maka aku menjadi sehat, kuat, dan dicintai Allah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah kita harus senantiasa menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar kita bisa beraktivitas dengan lancar. Dan tentunya ketika kita memakan makanan yang baik, yang halal, Allah akan mengijabah doa-doa kita, akan memperlancar urusan-urusan kita. Jadi, kalian harus memperhatikan makanan apa yang kalian makan. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan sekali kita membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Tentu ini sangat penting untuk kita pelajari ya, anak-anak. Baik, apakah sudah paham semua ya? Jika nanti kalian ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa membiasakan untuk mengonsumsi makanan yang baik, yang halal. Kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari awal sampai akhir ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.